ingat kisah Gideon. Dia harus berperang melawan musuh-musuhnya. Dimulai daripada 32 orang ikut dia. Kalau dikatakan siapa yang takut boleh pulang, 22.000 pergi, tinggal 10.000. Lalu kemudian di situ pun disaring, tinggal 300. Seandainya dengan 32.000 pun masih terlalu sedikit. Sekarang bukan hanya 32.000, 300 saudara. Mustahil saudaraku. Sudah sangat mengalami kehilangan. Tidak ada sumber daya cukup untuk menghadapi peperangan itu. Tetapi ada kemenangan karena Tuhan yang ikut berperang. Dengan 300 musuh bisa dikalahkan. Kita juga demikian. Malam hari ini, apa yang ada pada kita, apa yang tersisa, yang ada, yang diizinkan Tuhan ada pada kita saat ini, dengan itu kita tetap bertekun beriman. Tidak perlu kita panik, tidak perlu kita mengeluhkan yang pergi, menangisi yang hilang, menyesalkan orang-orang yang meninggalkan kita di saat yang paling dibutuhkan. Kita berharap kepada manusia, kita akan dikecewakan. Berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap bertekun dalam iman. Lalu seperti yang dilakukan oleh Gideon, tetap maju berperang, tetap melayani. Peperangan dalam milik Tuhan. Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Malam hari ini tetap bertekun dalam iman. Iman yang berani, iman yang bertekun. Keberanian iman, ketekunan iman. Jangan dikeluarkan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan iman. Tadi sudah kita baca Amsal 6. Jangan dikeluarkan perkataan bohong. Jangan juga dikeluarkan perkataan negatif, perkataan kutuk, perkataan jahat, perkataan kebimbangan, ketakutan. Itu semua mendatangkan kematian badani rohani. Mulai sekarang ucapkan syukur. Kalau kita bersyukur, tandanya kita beriman. Tadi 5P sudah dikatakan Ibu Munte. Percaya, patuh, penuh Roh Kudus. Apalagi? Puji Tuhan, pelaku firman. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada satu hal lagi, kalau saya menipu saudara, sudah cukup lama kau bertumbuh dalam iman, tidak juga datang jawaban doa. Saudaraku bilang, tutup mulutmu setan. Saudara harus melawan setan, maka dia akan lari daripada saudara. Tambah saudara, kadang-kadang kita beriman untuk satu hal, tidak diberikan Tuhan, karena Tuhan mau berikan yang lebih baik lagi. Saudara ingat kisah Lazarus? Apa yang diimani oleh Marta dan Maria? Kesembuhan. Itulah mereka harapkan, itulah mereka doakan, itulah mereka pinta. Tapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Pikiran Tuhan selalu lebih baik. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Maria dan Marta mau kesembuhan. Maria dan Marta mau Tuhan cepat datang pada waktu yang mereka inginkan. Tetapi kerap kali kita pikir Tuhan terlambat, kita pikir cara kita yang paling benar. Tidak demikian. Tuhan selalu punya cara terbaik, waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Kenapa? Karena Maria dan Marta mau kesembuhan, Tuhan berikan kebangkitan. Kebangkitan jauh lebih ajaib dari kesembuhan, jauh lebih luar biasa, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Tapi sama seperti Maria dan Marta, pastilah pada waktu itu terjadi, dalam proses waktu itu mereka sangat sedih. Mungkin saudara juga sangat sedih, tapi malam ini tidak perlu sedih lagi. Bangun dan bangkit dalam iman. Jangan pernah bimbangkan waktu Tuhan, jangan pernah bimbangkan kebaikan Tuhan, jangan pernah bimbangkan cara Tuhan. Jangan pernah menjadi sakit hati terhadap Tuhan. Jangan pernah berhenti menyerah di tengah jalan. Tetap punya ketekunan iman. Apapun yang saudara imani, kalau belum saudara dapatkan, tetap bertekun, karena Tuhan punya yang lebih baik. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak di sini mengasihi Tuhan? Tuhan akan berikan lebih dari apa yang bisa saudara lakukan. Haleluya! Mari ucapkan sekali lagi, saya punya iman yang berani. Keberanian iman. Saya punya iman yang tekun. Ketekunan iman. Lalu katakan sama-sama, saya akan sampai pada iman yang menang. Kemenangan iman. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ini kita praktekkan saudaraku, sama seperti Kaleb sampai pada Hebron, itulah kemenangan iman. Saudara juga sampai pada Hebron saudara.
Lalu kita teruskan siklusnya. Iman yang berani, iman yang tekun, iman yang menang. Saudaraku, sama seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara diberkati.